Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pondok Pesantren Singaputih Munfaridin, alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu dari Jakarta. Beliau adalah Bapak Happy Chandrayana MIKOM. Rawuh di tempat ini disambut langsung oleh Romo Kiai Haji Muhammad Syaiful Arif Billah, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Singaputih Munfaridin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah sudah hadir. Ini yang ke berapa kali Ustaz Happy? Ini yang ketiga kali Ustaz. Yang ketiga kali. Yang ketiga kali kami hadir di Singaputih. Baik. Dari perjalanan antum selama ini 3 kali datang ke Singaputih, perasaannya kali ini seperti apa? Masya Allah. Perubahan yang Masya Allah. Ini mohon izin Om Yai. Potret Pondok Pesantren Singaputih Munfaridin terlahir dari masa ke masa Ustaz. Dengan kekuatan harokah, bergerak, dan pastinya hari ini Anda melihat atmosfernya luar biasa. Karena beberapa tahun lalu kami melihat Singaputih Munfaridin dengan masa hari itu. Dan hari ini Masya Allah, hadal mahad hafat muhumul malaika insyaallah, dari malaikat-malaikat Allah, dan kami yakin dari alam Singaputih Munfaridin ini akan melahirkan al-ajyal, generasi-generasi yang akan hiasi langit Nusantara. Barakallahu fiik. di kali ketiga Pak Happy datang ke pondok ini, Romo Kiai. Romo Kiai seakan-akan terus memperhatikan Masya Allah. sepak terjang dari Pak Happy. Masya Allah. Yang pertama dan yang utama, ini selalu saya mendoakan beliaunya ini. Amin ya Rabb. Karena di awal saya ajak berjuang bersama-sama untuk membina umat. Ya Rabb. Kalau bisa ke seluruh dunia. Amin ya Rabb. Nah, Amin itu ya Rabb. kan di awal-awal. Betul Ustaz. Masih ingat. Jadi alhamdulillah kami bersyukur ya, sekarang bisa datang lagi. Wa iyyakum. Nah, ini apa itu fadl minallah. Ya Rabb. Semoga tetap terus beristiqomah. Amin ya Rabb. Amin ya Rabb. Insyaallah. Baik Pak Happy, sebenarnya apa sih yang antum kerjakan selama ini, di bidang apa saja gitu loh, sehingga Romo Kiai kok begitu tertarik mendatangkan antum terus dan gitu, Masya Allah. sebagai motivasi untuk para santri. Apa yang sebenarnya antum lakukan selama ini? Taib. Ini sering ditanyakan dalam segmen diskusi, talk show, atau podcast. Jadi langkah awal dulu ya, kami diberi amanah untuk memberikan segmen motivasi ke seluruh pesantren di Indonesia. Karena bagaimanapun, Anda pernah duduk seperti mereka sebagai santri. Kita pernah minum air di pesantren, kita pernah merasakan udara yang ada di alam pesantren, menginjakan tanah di alam pesantren. Kami selalu mengatakan ke seluruh santri di negeri ini bahwa selama kita sam'an wa ta'atan terhadap yai, terhadap mudir, terhadap alam pondok, maka feedbacknya itu akan kita dapatkan bukan hari itu tapi next keluar. Dan highlight ungkapan Romo Yai tadi bahwa dalam hal apapun olah rasa itu memang sangat penting Romo Yai. Kami berkiprah dalam segmen public speaking Ustaz. Bagaimana harapannya para santri ini bisa tampil menjadi dai yang berkarakter. Amin. Dai yang nafi'il ummah. Karena orang-orang di luar sana mendengar pondok pesantren itu identik hanya dengan kitab kuning Romo Yai. Mereka mengira kalau pesantren hanya identik dengan tilawahnya, dengan pelajarannya gitu, ngajinya. Padahal sebenarnya santri ini punya skill. Kami salut dengan SPM yang dengan setiap performnya santri-santrinya tampil gitu, membuktikan kepada negeri, membuktikan kepada jagat raya bahwa santri juga punya skill. Nah, maka kami selalu mengatakan Romo Yai kepada seluruh santri yang belajar tentang retorika, public speaking, antum ini dai-dai yang dirindukan di Nusantara ini. Olah bahasa tubuh itu sangat mudah Ustaz Fatori. Olah vokal ada sayun sahlun, sangat mudah.
Tapi ahamu min kulli syai', yang paling penting dari semua itu adalah olah rasa, Ustaz. Ana muwafiq, sangat setuju dengan apa yang dikatakan Romo Yai tadi, olah rasa. Karena kalau kita bicara dari rasa, yang mendengarkan akan merasakannya dengan rasa gitu. Hakadha. Kenapa kok jadi penting sekali Nggak untuk para tahu. santri public speaking? Karena gini Ustaz, banyak orang yang hanya sekedar bicara mungkin Romo ya, hanya sekedar bicara, hanya sekedar tampil, tapi feel-nya nggak ada, ruhul mutakalimnya itu hilang gitu loh. Padahal yang dirindukan itu bagaimana seorang mutakalim, seorang pengusaha dia, seorang pembicara, dia tampil dengan ruhnya, innernya dia muncul, maka kami yakin seluruh jamaahnya juga akan merasakan ruh itu gitu, merasakan feel dari rasa yang dia sampaikan. Ini apa bagian dari sifat Nabi yang harus ditauladani oleh Ya, Rob. para santri ya, tabligh gitu ya. Tabligh. Nah, Ustaz. Jadi kami diberi segmen oleh Pak Tantowi dulu, Ustaz. Awalnya public speaking, dikarenakan setiap kami menyampaikan materi di situ ada bagian-bagian ayat Allah, bagian hadis Nabi yang kami sampaikan. Akhirnya dikasihlah nama spiritual parenting, ya. Karena kami selalu katakan, sekalipun di dalamnya ada non-muslim, Ustaz, bahwa ketika kita menyampaikan sesuatu kepada jamaah atau audiens kita, harus ada qaulan layyinan, kata-kata yang lembut, qaulan tsaqila, kata-kata yang berbobot, qaulan karima, dan qaulan baligho. Nah, pernah Romo Yai mohon izin, di satu momen kami bertanya kepada jamaah itu, man ahsanul mutakallimina fi hadzal alam? Siapa pembicara yang hebat di muka bumi ini? 80% para pembicara yang hadir di Senayan hari itu jawabannya beragam. Ada yang mengatakan, saya suka kalau Barack Obama sudah bicara, saya suka kalau Alan Barbara dari California sudah bicara. Mereka ini muslim. Kami katakan kepada mereka, kulluna min ummatin nabi, kita ini umat Nabi, tapi nggak ada yang bicara bahwa ahsanul mutakallimin huwa nabiyunal mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ada yang bertanya, apa buktinya Pak Happy kalau Nabi itu pembicara yang hebat? Ada ungkapan yang indah yang selalu kami highlight, inna minal bayani lasihro. Ketika kita bicara harus lasihro, menyihir. Jadi kalau dalam buku pakar hipno audience itu Alan Barbara, kami nggak setuju sepertinya. Pakar hipno audience itu adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana setiap kata-kata Nabi itu betul-betul menyihir, menghipno, walaupun beliau sudah tak ada, tapi energinya masih kita rasakan sampai hari ini. Hadza min fadli Rabb. Jadi seakan-akan apa, anak-anak itu lebih tertarik kepada superhero, kepada game, daripada pada gurunya. Betul. Gara-gara guru tidak menguasai public speaking itu. Betul, betul, saya setuju. Jadi sekeren-keren itu materi, ya. Tapi kalau cara menyampaikannya tidak kafah, maka hasilnya nggak bakal kafah gitu. Nggak nyampe, nggak baligho. Seperti itu. Itu yang selalu kami usung, yang selalu kami bawa materi kemana-mana, Ustaz. Termasuk ke public speaking for teachers, bagaimana guru ketika berkomunikasi dengan santrinya, termasuk santri ketika suatu saat mereka akan menjadi duat, dai-dai di negeri ini. Romo Kiai apa di atas daripada keterampilan menyampaikan, apa yang sebenarnya lebih penting dari itu semuanya, Romo Kiai? Itu puaku sekali ini pertanyaan ini ya. Sebetulnya yang sangat amat penting, lebih penting itu penyampaian dari hati. Betul. Kenapa Rasulullah itu paling hebat? Karena semua penyampaiannya itu dengan hatinya, jadi dengan ruh hidup. Nah, makanya buktinya meskipun beliau sudah meninggal, nah, dahu-dahunya itu masih tetap masih bisa menyentuh hati. Betul. Karena dulu di awalnya itu menyampaikan dengan hati. Itu luar biasa. Yeah. Jadi istilahnya hidup. Kalau perjuangan itu tidak birruh, tidak ada kekuatan, tidak ada kekuatan lain. Ya. Barangkali ada pesan yang ingin disampaikan kepada Pak Happy sebagai istilahnya ini ya santri antum juga saat ini. Karena sangat intensif saya dengar
Pak Kiai berkomunikasi dengan Pak Epi walaupun jauh kan gitu. Pesan apa Pak Kiai? Pesan yang pertama, lakukan semuanya itu dengan ikhlas dan tulus. Sampaikan semuanya itu dengan hati. Meskipun sementara para santri itu belum bisa menerima, kalau disampaikan dengan hati, nanti dengan berjalannya waktu ini nanti paham. Nanti paham. Betul. Ya seperti orang-orang ya tadi yang saya sampaikan, orang yang habis saya pukul nanti kesini lagi minta dipukul karena dengan hati. Iya. Jadi melakukan itu dengan penuh kasih sayang, meskipun awal dilihat itu kayak keliru tapi tidak. Iya. Itu namanya penyampaian yang dengan hati. Nah. Ya sholat pun kalau tidak dengan hatinya kan ya. Betul, Pak. Tidak ada ruhnya, sholat itu tidak hidup. Hidupnya sholat, karena sholat dohirnya iya, hatinya juga iya. Terus yang kedua, ini saya selalu mendoakan karena dakwanya luar biasa. Yaitu tadi, jangan karena apa-apa, sampaikan semuanya karena Allah. Lillah billah. Dengan lillah billah itulah nanti berkahnya luar biasa. Amin ya Rabb. Ya. Amin ya Rabb. Kalau ngurusi agama Allah, nah nanti kepentingan pribadi keluarga ini akan ditata oleh Allah dan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harus merasa dalam jiwanya, dalam hatinya, hidup ini harus menjadi karyawan Allah. Ya. Jadi kalau kita ini merasa menjadi karyawan Allah, kalau menjadi karyawan Allah, lalu kemudian kerjanya apa? Menjalankan perintah, menjauhi larangan, menyampaikan, menjelaskan firman Allah dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu yang ketiga, yang terakhir, setelah semua itu disampaikan, lillah billah, ya sudah. Disowankan ke Allah. Ya. Jadi manfaat hendaknya itu urusan Allah. Yang penting ya kita lakukan dengan ikhlas dan tulus. Lillah billah. Lillah billah. Sesuai dengan singa putih, kerja keras membersihkan hati. Sekasar apapun, sejelek apapun penyampaian itu kalau dilakukan dengan ikhlas, pasti suatu saat dengan perjalanan waktu akan dibuka oleh Allah. Sehebat apapun, sehalus apapun penyampaian itu kalau dilakukan tidak karena Allah, tidak ada apa istilahnya bekasnya, tidak membekas. Kadang-kadang ya memang perjalanan jauh. Mungkin sekarang karena saya kadang-kadang menyampaikan sering kasar ya. Mungkin kalau setelah saya meninggal baru paham, oh iya Pak Kiai dulu ngomongnya gini. Oh iya Pak Kiai dulu ngomongnya begini, pesannya begini. Makanya saya senang. Alhamdulillah. Jadi kalau ada ikatan batin itu sepanjang masa pun, sepanjang hidup di dunia tetap karena punya ikatan batin. Bagaimana caranya supaya bisa punya ikatan batin? Ya saling mendoakan tadi. Saling senang hati ya. Mohon maaf, kan sering saya kirimi ikut saya ya, kata-kata pendek. Iya, itu bermanfaat sekali tadi. Ya, itu ya karena saya lakukan dengan lillah billah. Kalau saya bilang sering saya sampaikan untuk hiburan. Banyak mulai pejabat daerah sampai pejabat pusat itu lagi. Itu sebetulnya yang yang ngedit aja. Itu Pak Fatori sama Pak ada satu guru kepala sekolah itu. Nah, jadi sebetulnya itu sama-sama kerja keras karena menyamakan. Nah, oh kata-kata ini harusnya pantasnya lah ini foto yang model apa itu. Jadi sukses itu tidak bisa sendiri. Harus kekompakan dan kebersamaan. Apalagi kalau semuanya itu bisa tulus ikhlas. Sesuatu yang dilakukan dengan senang hati hasilnya akan menyenangkan hati. Makanya semuanya sudah lakukan semua dengan penuh kasih sayang. Meskipun kadang tamu saya pukul karena saya cinta, karena saya sayang. Logikanya seperti ini. Orang ini kok
banyak sekali masalahnya. Kalau saya sampaikan ini terlalu lama. Ya. Nah, kadang-kadang tamu itu kan bergantian. Kadang-kadang saya ambil poinnya saja, entah itu saya pukul, entah itu saya bentak, entah itu saya suruh pulang, pulang. Nah itu. Tapi kan seperti itu tidak semuanya umat itu paham. Dan kenapa saya senang? Sebetulnya itu bukan saya yang mendatangkan. Saya mintanya kepada Allah. Masya Allah. Ya Allah datangkanlah ini, ya Allah datangkanlah ini. Masya Allah. Nah kalau Allah meridhoi, nanti Pak Fatori pun hubungi gampang. Kesempatan itu gampang. Nah, Ya sering pejabat-pejabat yang di pusat sana ya, karena itu saya pahami Allah yang mendatangkan. Karena apa? Kenapa kok punya paham seperti itu? Ya supaya kita tidak sombong, kita didatangi orang besar, kadang kan tambah sombong. Kalau kita itu paham bahwa semuanya itu Allah yang mengendaki, nah yang kita lihat, yang kita pandang, yang kita rasakan itu kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena ya kadang-kadang sering didatangi orang-orang besar itu kan ya cobaannya ya besar juga. Ya, dalam penataan batin. Loh, kenapa kok sering orang-orang besar didatangkan oleh Allah? Ya memang yang pertama memang saya selalu memohon kepada Allah agar supaya para santri ini bisa terpengaruhi. Kalau sering didatangi orang-orang besar, supaya para santri punya bangkit, punya greget, punya niat menjadi atau bercita-cita menjadi orang-orang besar sesuai dengan cita-cita perjuangan Singa Putih. Selalu saya sampaikan, setiap saya ke Baitullah ya, berdoa di sambil menyatukan tangan ini ke Ka'bah, selalu saya memohon kepada Allah, ya Allah berilah kesempatan keluarga besar kami Singa Putih Munfaridin ini, berilah kesempatan menjadi pemimpin, ulama, konglomerat, pemikir tingkat dunia. Jika Allah menghendaki, tidak ada istilah tidak bisa. Tapi kadang-kadang didengarkan terlalu tinggi itu. Oh enggak, itu ngajukan permohonan kepada Allah. Berarti saya percaya betul dengan kebesaran Allah. Kalau sekedar menjadikan pemimpin dunia, ulama dunia, konglomerat dunia, kecil sekali bagi Allah. Kecil sekali kan? Karena semuanya milik Allah. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Tidak ada istilah tidak bisa. Kalau misalnya orang itu enggak mungkin loh, berarti antum enggak percaya dengan kebesaran Allah, dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Subhanallah ya. Setelah apa yang disampaikan Romo Kiai tadi, barangkali ada closing statement yang ingin antum sampaikan. Memang jujur ya Ustadz Fatori, bagi anak pribadi haus tentang narasi-narasi seperti ini. Jadi setiap kata, setiap detik yang Romo Yai sampaikan itu betul-betul anak save dan akan jadi pegangan anak gitu. Akan jadi magnet anak untuk move, untuk harokah lebih baik lagi ke depan. Zohirun obatin. Mohon doa dari Romo Yai untuk anak. Selalu. Masya Allah. Kalau sudah masuk ke keluarga besar Singa Putih semuanya. Ya Rob, semuanya jadi keluarga besar. Amin. Ya. Apalagi kalau waktu saya zuhud itu saya memperbanyak buat syair-syair, kata-kata pendek. Ya. Meskipun sementara ini belum bisa paham para santri-santri saya, nanti suatu saat saya yakin nanti paham. Karena saya menyampaikan saya upayakan dengan tulus dan ikhlas, dengan cinta dan kasih sayang kepada keluarga besar Singa Putih Munfaridin. Baik, terima kasih Romo Kiai dan Pak Happy Chandra sudah menyampaikan rasa dari dalam hati di dalam kesempatan yang pendek ini, tapi insya Allah bisa menular ke seluruh pemirsa yang menyaksikan podcast ini. Semoga Pondok Pesantren Singa Putih Munfaridin dan seluruh keluarga besarnya terus berkembang, berjaya dan dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Terima kasih, saya Fatori Setiawan dari Pondok Pesantren Singaputih Munfaridin. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.